Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di mata kuliah Fisioterapi Neuromuskuler dan Psikiatri 2. Pada sesi kedua ini, kita akan bahas terkait dengan kasus pada fisioterapi pada gangguan lesi plexus brachialis. Saya Jerry Maratis akan mengampu pada pertemuan sesi kedua ini. Baik, bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Dan tentunya bisa tetap mengikuti pelajaran materi yang terus kita upayakan setiap minggu ya. Kita bertahap untuk melanjutkan beberapa kondisi yang bisa ditangani oleh fisioterapi pada gangguan neuromuskuler pada sistem saraf tepi dan juga pada psikiatri. Nah, baik, pada pertemuan sesi 2 ini kita akan membahas terkait dengan lesi plexus brachialis. Nah, baik teman-teman semua, apa yang diharapkan dari materi ini? Tentunya teman-teman memahami ya di sini bahwa lesi plexus brachialis ini apa dampaknya ya. Tentunya di mana nih anatomi ya, fisiologi dari plexus brachialis ini. Nah, tentunya di ekstremitas atas ya di sini akan mempengaruhi ya anggota gerak atas. Nah, teman-teman juga akan memahami ya terkait dengan patofisiologi dari lesi plexus brachialis ini. Ya, bagaimana apa yang berdampak pada terjadinya lesi ini, bagaimana sehingga bisa berdampak pada permasalahan-permasalahan pada anggota gerak atas ini. Nah, tentunya teman-teman juga di sini selain mengetahui permasalahan, patologi, dan juga definisi juga. Nah, peran fisioterapi ya teman-teman, bagaimana memberikan intervensi yang tepat ya pada kasus lesi plexus brachialis ini. Oke teman-teman semua, gimana kita coba pahami dari definisinya dulu. Sebenarnya apa sih plexus brachialis ini? Di mana sih posisinya? Nah teman-teman, ini adalah gambar dari suatu persarafan ya pada anggota gerak atas ya, tentunya ini mensarafi ya anggota gerak atas. Kita di sini adalah plexus brachialis ini memang dari C5 sampai T1 ya. Coba kita perhatikan dari tulang belakang servikal kita ya sampai torakal ini ya, mulai jadi mempengaruhi shoulder, elbow, wrist, dan hand. Jadi ada anggota gerak atas ya teman-teman ya. Di mana lesinya? Nah, tentunya kita lihat nih, ini di sisi kanan pada gambar ini ya. Nah, ternyata dari plexus brachialis ini merupakan jaringan saraf tulang belakang yang berasal dari belakang leher di cervical 5 ya. Ya, meluas melalui aksila ya di ketiak di sini ya. Kemudian mensarafi ke ekstremitas atas sampai ke hand di jari-jari tangan. Nah, plexus brachialis ini terdiri dari rabut saraf ya, berasal dari ramus anterior dari radiks saraf cervical 5 sampai torakal 1. Ya. Untuk itu, lesi plexus brachialis ini menimbulkan ya kerusakan saraf mulai dari radiks saraf hingga saraf terminal. Nah, untuk itu teman-teman, pada plexus brachialis ini memang di sini kita tahu ya bahwa dari saraf spinal di sini ya, ada cervical 5 ya, kemudian sampai torakal 1. Nah, ini ya di sini ada
beberapa saraf ya yang berkaitan dengan plexus brachialis ini. Ada saraf musculocutaneus ya, ini yang gambar kuning di sini ya, yang ada garis hitam di sini. Terus ada median nerve ya di sini. Ya ini kas ya, sampai ke tengah sini. Ini juga kalau yang proksimal ya di sini. Kalau mengalami lesi berdampak apa? Ada namanya penyakit yang pronator teres syndrome. Kalau juga terkait dengan adanya entrapment ya, anterior introsseous nerve entrapment. Tapi kalau di distal, di median nerve ini, di sini ada namanya carpal tunnel syndrome jika terjadi lesi pada distal di daerah median nerve. Nah, kalau ini ada saraf di ulnar nerve, ya di sini dikenal dengan cubital ya, ada terowongan cubital di sini ya. Nah, ini ciri-cirinya. Ini ya jadi gambaran yang khas ya di sini ya. Kalau ulnar ini di kelingking sampai tengahnya jari manis ini ya, ini ya mengalami parestesi, nyeri gitu ya. Nah, sedangkan median nerve di tengah-tengahnya antara jari tengah manis ini, jari manis yang setengah aja sampai jari tengah, dan kemudian sampai ke telunjuk dan jempol ya di sini. Sedangkan pada radial nerve ini di area ibu jari ya, di punggungnya di sini, punggung tangannya di sini ya. Nah, ini. Itu teman-teman. Nah, apa sih yang menyebabkan terjadinya lesi plexus brachialis ini? Nah, ada beberapa penyebab ya. Kenapa bisa terjadi gangguan lesi di sini? Karena adanya kecelakaan yang membuat benturan trauma sehingga tertariknya ya saraf di cervical 567 ini. Dampaknya apa? Adanya terjadi regangan tarikan yang bisa menimbulkan putus di medula spinalisnya ini, sehingga mengalami terjadi lesi ya pada upper brachial plexus injury. Artinya di bagian upper, karena di C5, C6, C7 ya kita sebutnya di upper. Bisa juga karena waktu lahir ketika sulit keluar ini ya, sehingga dibantu nih ketarik di bagian lehernya ini ketarik ya di sini. Juga bisa nih gambarnya di sini stretch ya, berlebih, sehingga dampaknya adalah terjadi lesi pada plexus brachialis. Nah, ini bagian upper. Bagaimana dengan lower? Nah, di lower ini contohnya bahwa ketika kita mengangkat tangan, memegang ini ya, pohon, ketika kita ini ketarik ya di sini ya. Nah, ini yang ketarik adalah di T1, C8, C7 ini. Dampaknya adalah terjadi di lower brachialis plexus injuries ya, sehingga terstretch juga dampaknya. Kalau di bayi juga bisa terjadi ketika lahir, tapi bukan kepalanya, tapi dari tangannya ya, ditarik di sini, posisinya bisa menimbulkan lesi pada lower brachial plexus injury. Itu teman-teman. Nah, bagaimana manifestasinya? Tentunya di sini ada yang disebut dengan kasus ya pada apalsi ya. Di apalsi ini bagaimana? Nah, ini dampaknya adalah adanya terjadi gangguan ya, kelemahan pada saraf ya, suprascapular, musculocutaneus, dan axillaris. Nah, ini akan menunjukkan ya pada sensasinya mengalami gangguan tentunya di bagian lengan, dan juga terjadi adanya paralisis pada area ini.
paralisis pada area di elbow ya, terkait dengan ekstremitas atas, tapi di bagian siku dan juga lengan bawah ya. Nah, ini bagaimana dengan lengan atasnya? Ini juga mengalami atrofi pada deltoid, teman-teman. Bicep ya, bicep deltoid di sini lihat mengalami nyicil. Kemudian juga brachialis, otot brachialis. Ya, posisinya khas ya, teman-teman. Di sini palsi ini khasnya di mana? Posisinya ini sering disebut whiter tip position ya. Posisinya lihat ya, pada bagian lengannya ya, mengalami rotasi ke medial. Jadi muter ke dalam ya, kanan. Kemudian forearmnya ekstensi ya, dan pronasi. Jadi ekstensi dan pronasi. Kemudian apa? Tidak dapat mengangkatnya. Sulit ya. Sikunya tidak mampu untuk fleksi. Nah, forearmnya tidak bisa membuka supinasi, tidak bisa membuka seperti ini. Karena pronasi tadi yang posisinya. Nah, ini yang ciri khas dari palsi ini ya, karakteristik dari posisi tangan yang mengalami palsi ini.